Teman, nama saya adalah Muhammad Akbar Samsawat dengan NPM 234101197. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang saya buat dengan berjudul bocah SD dicekoki miras dan diperkosa oleh pemuda. Pada suatu hari terjadi kejadian tragis pemerkosaan terhadap bocah SB berumur 13 tahun di Kabupaten Indramayu. Membuka jendela terhadap sejumlah aspek yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, manipulasi melalui penyalahgunaan minuman keras sebagai pemicu pemerkosaan menyoroti bentuk kejahatan yang tidak hanya bersifat fisik tetapi juga melibatkan unsur psikologis. Pemberian minuman keras kepada korban tidak hanya merupakan tindakan fisik semata, melainkan juga merupakan strategi yang merendahkan dan merusak kewarasan, memperlihatkan kebusukan lapisan psikologis yang mungkin ada di kalangan pelaku. Proses manipulasi melalui minuman keras dalam konteks ini menciptakan ketergantungan korban pada pelaku, mengecilkan kemampuan korban untuk mengambil keputusan rasional, dan pada akhirnya membuka celah bagi pelaku untuk melaksanakan tindakan kejahatan seksual. Kejadian ini mencerminkan tidak hanya kekerasan fisik yang dihadapi oleh korban, melainkan dampak serius terhadap integritas psikologisnya. Selain itu, peristiwa ini juga menggambarkan pentingnya pemahaman terhadap dinamika sosial di tingkat komunitas. Fakta bahwa minuman keras digunakan sebagai alat untuk memudahkan pelaku menunjukkan adanya pemahaman yang buruk terhadap hak dan keselamatan anak-anak. Penggunaan minuman keras sebagai sarana manipulasi menyoroti perluasan spektrum kejahatan seksual yang mencakup strategi psikologis untuk mempermudah pelaksanaan tindakan tersebut. Dan penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga dengan keadaan psikologis korban yang rentan. Pemberian minum keras sebagai bentuk manipulasi adalah contoh yang menggambarkan kebusukan pikiran dari niat pelaku. Oleh karena itu, dalam menanggapi kejadian semacam ini, perlu adanya upaya serius dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif minuman keras dan peranannya dalam meningkatkan risiko kejahatan seksual, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Upaya preventif dan edukatif harus diarahkan untuk memahami dan mengatasi kompleksitas faktor-faktor psikologis yang dapat memicu kejahatan semacam ini, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua anggota masyarakat. Kedua, keberadaan kelompok anak pang di desa tersebut sebagai terduga pelaku membuka pembahasan mengenai faktor-faktor sosial yang mungkin turut berperan dalam insiden ini. Adanya kelompok dengan perilaku merugikan ini menunjukkan adanya dinamika sosial dan budaya di masyarakat setempat yang mungkin telah memberikan ruang bagi kejadian tindak kejahatan tersebut. Analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk mengatasi akar permasalahan. Kehadiran kelompok anak pang mungkin mencerminkan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi di desa tersebut, di mana sebagian remaja mungkin merasa terpinggirkan atau tidak memiliki peluang yang memadai. Dalam situasi semacam ini, kelompok anak pang dapat menjadi wujud protes atau ekspresi dari ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, keberadaan kelompok ini juga dapat mencerminkan pentingnya faktor pendidikan dan pemahaman terhadap nilai-nilai sosial di masyarakat. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang akibat dari perilaku merugikan dapat menciptakan lingkungan di mana norma-norma sosial tidak dihargai, membuka peluang bagi tindakan kejahatan. Selanjutnya, aspek ketidakpedulian masyarakat terhadap perilaku memberikan kelompok tersebut dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan. Kurangnya pengawasan atau intervensi dapat memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok berisiko untuk melakukan tindakan kriminal tanpa rasa takut atau hukuman penegakan hukum. Penting untuk diingat bahwa mengatasi permasalahan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat setempat. Dan untuk meningkatkan aspek pendidikan, program pengembangan keterampilan dan kampanye kesadaran sosial dapat membantu merubah dinamika sosial dan budaya yang mungkin telah menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan.
seksual. Dalam menganalisis faktor-faktor ini secara lebih mendalam, dapat diharapkan bahwa langkah-langkah preventif dan intervensi yang ditunjukkan pada permasalahan akan lebih efektif dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi seluruh komunitas. Kesadaran korban terhadap terduga pelaku menyoroti kerentanannya terhadap ancaman dari lingkungan terdekatnya. Pemahaman yang mendalam mengenai hubungan sosial di tingkat komunitas dapat mengungkapkan potensi risiko yang dihadapi oleh anak-anak. Terutama mereka mengenal pelaku kejahatan ini memunculkan pertanyaan mengenai tingkat pengawasan orang tua dan komunitas terhadap anak-anak, serta kebutuhan akan pendekatan preventif yang lebih aktif atau lebih efektif. Kesadaran korban terhadap identitas terduga pelaku menyoroti kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan sekitar anak-anak. Nah, faktor seperti hubungan antar warga, keberadaan kelompok berisiko, dan pengawasan orang tua menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pengawasan yang kurang atau kurangnya pemahaman terhadap lingkungan dapat meningkatkan risiko anak-anak menjadi korban tindak. Menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan komunitas, pendidikan, dan perlindungan anak-anak untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan melawan potensi kejahatan serupa di masa yang akan mendatang. Nah, pertama, dalam analisis sosial perlu dipahami dinamika masyarakat setempat yang mungkin menciptakan lingkungan yang mendukung atau memfasilitasi tindakan kejahatan. Faktor seperti tidak kesetaraan, kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang, serta norma-norma sosial yang kurang mendukung dapat memainkan peran kunci dalam membentuk perilaku pelaku dan kerentanan korban. Kedua, analisis psikologis diperlukan untuk memahami motif dan faktor pendorong di balik tindak kejahatan. Pertanyaan mengenai apakah pelaku memiliki riwayat menyimpang atau apakah ada faktor traumatis dalam pengalaman hidupnya dapat memberikan wawasan yang penting. Pemahaman psikologis ini dapat membantu merancang intervensi yang lebih tepat atau mendalam. Nah, ketiga, ada aspek budaya perlu diperhatikan karena norma-norma budaya dapat mempengaruhi cara masyarakat menanggapi dan menangani tindak kejahatan. Pemahaman mendalam tentang nilai-nilai budaya yang mungkin mendukung atau menghambat pencegahan kejahatan seksual dapat membimbing pengembangan program-program pencegahan yang sesuai dengan konteks lokal. Selain itu, memperkuat keterlibatan komunitas adalah kunci dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama keamanan anak-anak. Program pendidikan dan kampanye kesadaran di tingkat komunitas dapat membantu mengubah persepsi dan sikap terhadap kekerasan seksual. Penting untuk merancang kampanye pendidikan publik yang mencakup informasi mendalam tentang konsekuensi serius dari kekerasan seksual terhadap anak-anak. Materi kampanye harus mencakup pemahaman tentang tanda-tanda potensial dan risiko kejahatan seksual, serta cara melibatkan diri dalam upaya pencegahan. Kampanye juga dapat memberikan panduan praktis bagi orang tua, guru, dan anggota komunitas mengenai cara mendeteksi perubahan perilaku atau tanda-tanda kekerasan seksual pada anak. Dan ini mencakup memahami cara komunikasi dengan anak-anak secara terbuka dan mendukung, serta memberikan informasi tentang cara melaporkan kejadian atau perilaku mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, kampanye juga dapat menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anak-anak, terutama di lingkungan yang dianggap berisiko. Masyarakat perlu memahami peran aktif yang dapat dimainkan oleh setiap individu dalam menjaga keamanan anak-anak, termasuk mengamati perubahan perilaku dan memberikan dukungan jika diperlukan. Selanjutnya, kampanye ini dapat mencakup informasi tentang hak-hak anak dan berhak pihak berwenang dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Melalui kampanye pendidikan publik yang komprehensif dan terfokus, diharapkan masyarakat dapat membangun pemahaman yang lebih baik tentang kekerasan seksual terhadap anak-anak, merespon dengan bijak dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan anak-anak di masa mendatang. Melalui kampanye tersebut dapat disampaikan informasi tentang pentingnya pengawasan terhadap aktivitas anak-anak, mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan atau penyalahgunaan dan mengajarkan cara melibatkan diri dalam perlindungan anak-anak.
pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang mungkin dihadapi anak-anak dalam interaksi sosial, mereka dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan dapat mencakup kisah-kisah inspiratif tentang pria yang aktif melibatkan diri dalam upaya perlindungan anak, membela keadilan gender, dan menolak norma-norma yang tidak jelas, memberikan dukungan konkret kepada pria yang ingin mengubah perilaku mereka juga harus menjadi fokus berkampanye, menyoroti program pelatihan atau sumber daya yang membantu pria mengatasi toksinitas maskulinitas, membangun keterampilan komunikasi yang sehat, dan memahami konsep persetujuan dapat memberikan solusi yang tanggap terhadap tantangan tersebut. Terlibatnya tokoh-tokoh pria yang dihormati dan berpengaruh dalam kampanye akan meningkatkan daya tarik dan kredibilitas pesan. Mereka dapat berbicara dengan secara otentik tentang perubahan positif yang dapat dicapai melalui penolakan terhadap norma-norma yang tidak jelas dan mendorong untuk membentuk budaya yang lebih inklusif dan aman bagi semua. Dengan merancang kampanye yang menyeluruh dan fokus pada perubahan budaya terkait maskulinitas, diharapkan masyarakat dapat melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi. Bersama-sama, mereka dapat membentuk lingkungan yang mendukung semua individu untuk hidup tanpa takut akan kekerasan dan pelecehan, memperkuat hak-hak dan martabat setiap individu tanpa memandang jenis kelamin. Untuk menanggulangi kasus tersebut, pertama, penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi kunci dalam menangani kasus ini. Para pelaku harus ditangkap dan dikenai sanksi hukum sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Proses hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya tindakan balas dendam atau penyebaran informasi yang dapat merugikan korban dan keluarganya. Yang kedua, perlindungan dan pemulihan korban harus menjadi prioritas utama. Korban dan keluarganya perlu mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial yang komprehensif. Hal ini meliputi akses terhadap layanan kesehatan, konseling, pendampingan hukum, serta dukungan sosial dan keamanan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa korban dan keluarganya mendapatkan perlindungan yang layak dan proses pemulihan yang mendukung. Ketiga, pencegahan kasus serupa di masa depan juga harus menjadi fokus. Masyarakat perlu didorong untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak dan pentingnya pelaporan ketika menjadi tindak kekerasan. Pendidikan mengenai hak-hak anak, pencegahan kekerasan seksual, dan pentingnya pengawasan anak perlu ditingkatkan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu melakukan langkah preventif dan proaktif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak.